Pencalonan Pak Ganjar Pranowo memang fenomenal. Bukan hanya karena dicapreskan oleh PDI Perjuangan, tapi magnet pria berambut putih itu memang cukup signifikan. Baru dideklarasikan 9 hari lalu, setidaknya sudah 5 parpol lain yang mendukungnya. Ini dia, info terkini Widya. Elit Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertemu dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu 30 April 2023. Pertemuan ini membahas kerjasama politik kedua parpol, usai P3 mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Yang menarik, 2 di antara 5 parpol itu berasal dari koalisi Indonesia Bersatu dan 2 partai yang makin yakin mendukung Pak Ganjar, yakni P3 dan PAN. Kemarin P3 secara resmi sudah bertemu, berdialog dengan petinggi PDI Perjuangan, sekaligus Pak Ganjar turut hadir. Sekarang giliran Wakil Ketua Umum PAN, Pak Viva Yoga Mauladi, yang menyatakan agar KIP tetap utuh, sekalian mendukung Pak Ganjar. Memang ini baru pernyataan individu, tapi antara PAN dengan Pak Ganjar bukan tidak ada komunikasi. Waktu Partai Amanat Nasional mengadakan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, di Kota Semarang, Pak Ganjar hadir atas undangan PAN. Beberapa DPW PAN juga sudah menyuarakan aspirasinya agar PAN mencapreskan Gubernur Jawa Tengah itu. Pilihan KIP memang bisa ke Pak Ganjar ataupun ke Pak Prabowo, tetapi hampir tidak mungkin ke Pak Anies yang didukung oleh Koalisi Perubahan. Secara matematika, merapat ke PDI Perjuangan jelas jauh lebih menguntungkan karena PAN setidaknya 3 tahun terakhir ini punya menteri di pemerintahan. PDI Perjuangan sendiri memiliki stok banyak untuk kadernya yang akan berjuang mati-matian mencetak hat-trick pemenang pemilu dan pilpres. Jika ikut arus itu, tentu parpol dengan dominasi warna biru tersebut bakal kecipratan untung. Selain P3, ada Hanura, PSI, dan Perindo yang sudah memastikan dukungannya. Sementara untuk Pak Prabowo, meski sudah ada Gerindra dan akhir-akhir ini ada PKB, nyaris tak bersuara. Pasca Lebaran, Pak Prabowo dan Caimin kembali bertemu, tapi tidak ada progres signifikan atas pertemuan mereka. Yang jadi pertanyaan, akankah PKB menarik diri atau ragu bersama Pak Prabowo? Pak Viva sendiri mengatakan PAN dan PDI Perjuangan punya kesamaan ideologi, maka di berbagai daerah mereka bersama-sama untuk mempunyai kepala daerah yang didukung keduanya. PAN berharap kerjasama yang sudah ada tetap berlanjut di pemerintahan selanjutnya. Satu hal yang penting untuk disoroti, bakal capres PDI Perjuangan sulit dibantah lebih unggul dibandingkan dengan kedua capres lainnya. Baik di soal survei elektabilitas, parpol pendukung, hingga relawan yang tersebar di berbagai daerah. Itu struktural parpol belum banyak pergerakan. Golkar yang sempat mendatangi Gerindra dan Demokrat tidak membuat peluang bergabung ke PDI Perjuangan jadi tertutup sama sekali. Pak Viva malah menyebut koalisi mereka bisa berubah jadi KIP Plus yang sama-sama mendukung Pak Ganjar. Bahkan dari hasil pertemuan dengan Gerindra dan Demokrat tidak mengambil kesepakatan apapun. Hal itu menjadikannya hanya penjajakan biasa. Kalau kita jeli membaca, Golkar itu parpol besar dengan kelincahan politik yang luas. Mantan dedengkot Golkar malah mendukung Pak Anies, tapi mereka biasa saja. Ada nama Pak Surya Paloh dan Yusuf Kalla yang jelas-jelas keduanya besar di Golkar. Ada juga Pak Prabowo dan Pak Wiranto yang baru saja mengadakan pertemuan, menyusun kekuatan baru. Langkah politik Golkar itu sebagai upaya menghitung dan mengkalkulasi apakah jika merapat ke Gerindra atau ikut mendukung Pak Anies, mereka bakal lebih diuntungkan. Kayaknya sih bisa diprediksi Golkar merapat ke PDI Perjuangan. Bukan karena peluang bakal cawapres bisa mereka dapatkan, tetapi seperti yang diungkapkan tadi, peluang dan hitung-hitungan di atas kertas, Pak Ganjar sangat potensial memenangkan Pilpres 2024, 9 tahun terakhir. Pak Jokowi mampu mengangkat citra PDI Perjuangan sebagai parpol modern. Efek Pak Jokowi yang menjabat presiden juga menarik beberapa kader PDI Perjuangan yang sangat potensial.
entah duduk dalam kementerian maupun menjadi kepala daerah. Dan jika dihitung kader PDI Perjuangan terlibat korupsi, tidak dominan sama dengan parpol lain yang bukan pemenang pemilu. Kalaupun ada pergolakan pada isu-isu tertentu, seperti adanya konfrontasi PDI Perjuangan dengan pemerintah, tak mampu membuat citra PDI Perjuangan jadi negatif. Contoh sederhana, apakah penolakan timnas Israel U20 membuat Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan? Tidak tuh. Waktu Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan membacakan keputusan yang memerintahkan Pak Ganjar sebagai kader partai untuk menjalankan tugas sebagai bakal capres, Pak Jokowi juga duduk di depan bersama Bu Megawati juga. Bagi Golkar, kejadian-kejadian begitu pasti dihitung dengan cermat. Sebagai parpol besar dan berpengalaman, mereka tahu kalau pemilu 2024 belum waktunya mereka banyak bicara. Mereka butuh banyak kader di daerah yang potensial dan mampu melahirkan inovasi. Memenangkan pemilu itu mudah, tapi tanpa kader-kader yang menopang parpol memimpin daerah, Golkar akan mudah jatuh lagi. Kita bisa berkaca pada Demokrat di 2004 hingga 2009. Suara mereka sudah tergerus oleh parpol lain. Atau hal yang sama dialami PDI Perjuangan saat 1999. Berdasarkan data tersebut, percaya saja Golkar tidak akan mengajukan kadernya untuk menjadi bakal cawapres di 2024 mendatang. Pak Erlangga tak bakal didorong mati-matian menjadi calon pendamping Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Beda dengan PKS yang menyodor-nyodorkan nama Pak Ahmad Heriawan, Demokrat yang ngotot tawarkan Mas AHY, atau PKB yang menjajakan Caimin. Apa ketiga nama itu kemudian bagus secara elektabilitas di lembaga survei? Tidak juga kan? Itu menandakan kalau ketiga nama itu murni kemauannya parpol sendiri, bukan dikehendaki oleh masyarakat. Makanya Golkar yang merasa elektabilitas Pak Erlangga tidak cukup tinggi, mereka langsung memutar otak siapa bakal capres yang akan didukung mereka. Dan nanti tidak lama lagi, Golkar bakal memutuskan segera mendukung Pak Ganjar. Nggak percaya? Kita lihat saja nanti. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam. Ini dia, info terkini Widya.